semua kelompok etnis, tokoh-tokoh lintas agama yang hadir, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Jack Levin Manuputi, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bapak Antonius Bunyamin, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Bapak Budi Santoso Tano Wibowo, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, pengurus pusat Muhammadiyah, pengurus pusat Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Buddha Indonesia, Saudara Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Saudara Teguh Setiabudi, Profesor Joel Lore, President of Harvard University, Connecticut, Profesor Albi Shihab, Ibu Mari Eka Pangestu, Ibu Yani Wahid, Bapak Profesor Purnomo Yusgiantoro, saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh nasional yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara-saudara, hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan, suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu, bisa rukun, karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu meraih suatu masa depan yang bisa memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bisa kita yakini bahwa bangsa kita salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Kita memiliki 714 suku bangsa dan kelompok etnis yang tinggal di ribuan pulau, yang masing-masing memiliki agama, budaya, dan adat istiadat yang khas. Bagi kita, perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah. Perbedaan justru adalah kekayaan kita. Perbedaan memberi kepada kita energi, kekuatan. Perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan. Kepemimpinan dari tokoh-tokoh bangsa dan pendiri-pendiri bangsa kita menunjukkan arah yang benar. Kita belajar toleransi, kita belajar empati, dan kita belajar hidup bersatu dan rukun. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita berdiri di atas perjuangan. Kemerdekaan kita bukan hadiah dari siapapun. Kita rebut kemerdekaan melalui perjuangan yang panjang, yang ratusan tahun. Semua kelompok etnis
dengan berbagai agama yang berbeda, semuanya berjuang. Tidak ada mayoritas dan tidak ada minoritas dalam pengabdian dan pengorbanan kepada negara dan bangsa. Semua kelompok, semua suku, semua kelompok etnis membayar saham untuk republik ini. Sahamnya dibayar dengan darah, dengan keringat dan dengan air mata. Karena itu peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga. Terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini yang sesungguhnya dan sebenarnya harusnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Ya, saya kebagian enaknya aja. Banyak yang bekerja, ya itu namanya takdir ya. Jangan-jangan Pak Joko Widodo lagi nonton ini. Pak Jokowi, mohon maaf aku yang resmikan. Ini juga mengingatkan kita, tidak hanya Masjid Istiqlal berdiri di samping gereja katedral, tapi yang merancang Masjid Istiqlal, arsiteknya ditunjuk oleh presiden kita pertama justru bukan orang Muslim. Arsiteknya adalah orang Nasrani. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Kecil-kecilan saya juga bikin masjid di Hambalang. Dan ya saya coba-coba ikut Bung Karno lah. Yang merancang, mendesain dan membangun gereja saya di situ seorang Katolik. Jadi ini tradisi kita bahwa kita berbeda agama, kita berbeda adat istiadat, tapi kita satu dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Saudara-saudara, selamat, terima kasih. Mari kita teruskan jaga kerukunan, jaga kemesraan di antara kita. Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan, perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan. Hanya dengan perdamaian kita akan menjadi negara makmur, negara adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi naik ke atas. Itu dia sudah diresmikan, sudah dibuka secara resmi. Berikut juga sudah ada seremonial peresmian terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral pada hari ini 12 Desember 2024 ini teman-teman semuanya ya. Ini memang seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo bahwa ini seharusnya yang meresmikan Pak Jokowi, itu benar adanya ya. Karena ini diinisiasi, idenya awal itu tahun 2020, tepatnya 7 Februari 2020 ketika Pak Jokowi itu sedang berkunjung ke Masjid Istiqlal begitu. Kemudian Pak Jokowi itu melakukan peninjauan proses renovasi
Masjid Istiqlal di tanggal 7 Februari 2020. Nah, ketika Presiden mengutarakan punya ide untuk membuat sebuah terowongan bawah tanah di lokasi yang menjadi ikon kebinekaan di Jakarta. Nah, bisa jadi ide ini adalah sebuah simbol ya, bagaimana antara Islam dan juga Kristen yang menjadi agama resmi di Indonesia ini memang haruslah akur dan penuh kebinekaan. Ini bukan menjadi sebuah masalah begitu. Makanya kemudian di tanggal 20 Januari 2021 ide dari Pak Jokowi setahun kemudian dilaksanakan, dimulai pembangunannya, dan pada hari ini 12 Desember 2024 diresmikan oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Ini kemudian juga dibuka oleh Menteri Agama ya, sebelum Pak Prabowo juga meresmikan. Mari kita tonton bersama-sama video atau live video dari pidato Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammad, Allahumma salli sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang terhormat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Yang saya hormati para menteri, para wakil menteri, dan yang saya hormati para pemimpin, tokoh-tokoh agama yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 bulan 12 tahun 2024, kita hadir bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka peresmian terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral Jakarta. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan saya selaku Menteri Agama sekaligus sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan juga mewakili Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan laporan pembangunan terowongan silaturahim ini. Pembangunan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 dalam rangka memudahkan akses jamaah antar bangunan rumah ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas. Adapun filosofi pembangunan terowongan silaturahim ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antara umat beragama, di mana di dalamnya terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang terwakili oleh hubungan antar umat maupun pengurus Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Konsep hubungan ini dimanifestasikan dari kedalaman terowongan, artinya kedalaman hati antara kami pemeluk agama. Karena itu kami tidak membangun jembatan di atas jalan. Bapak Presiden yang sama-sama kita hormati, di dalam terowongan ini terdapat, saya ulangi, di dalam terowongan ini telah dibuat diorama yang dihasilkan dari kompetisi antar seniman senior dan alhamdulillah dimenangkan oleh seniman Bapak Sunario dengan tema Wat Hati, artinya jembatan hati. Di dalamnya diperdengarkan suara atau bunyi-bunyi sebagai simbol berbagai agama dan diperindah dengan cahaya yang tidak putus pada railing terowongan silaturahim sekaligus menjadi simbol jabat tangan. Kami juga membangun tempat parkir kendaraan dengan kapasitas 800 sampai 1000 kendaraan mobil yang dapat kami pergunakan bersama antar jamaah Masjid Istiqlal Jakarta dan juga jamaah Gereja Katedral. Baik, berikut sudah selesai peresmian terowongan silaturahim